Kenapa kamu harus memulai investasi di pasar saham? Sebelumnya, ada yang pernah mendengar kata inflasi? Kalau mendengar kata inflasi, saya jadi teringat lagu Abang Tukang Bakso. Dalam lagu tersebut diilustrasikan bahwa dulu, hanya dengan Rp500 kita bisa membeli semangkuk bakso. Apakah sekarang uang Rp500 masih bisa untuk membeli bakso? Pastinya tidak. Sekarang, rata-rata harga bakso sekitar Rp10.000 per mangkuk. Inilah yang namanya inflasi, yaitu kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, permasalahannya adalah 99% masyarakat di Indonesia itu hanya mengetahui kalau menyimpan uang ya di bank. Dan hanya kurang dari 1% masyarakat Indonesia yang sudah mulai sadar untuk berinvestasi. Disadari atau tidak, jika kamu hanya menabung di bank, sebenarnya uang kamu bukan bertambah, melainkan berkurang. Berbicara mengenai menabung, biasanya masyarakat Indonesia mengambil produk deposito. Mereka berpikir bahwa deposito memberikan kepastian bahwa return dari deposito berada di atas inflasi. Apakah benar demikian? Mari kita coba hitung ya. Secara teori, katanya menyimpan deposito bisa memberikan keuntungan. Saat ini, bunga deposito dalam waktu 1 tahun sekitar 6,5%. Tapi kamu perlu ingat, 6,5% harus kamu potong terlebih dahulu dengan yang namanya inflasi. Inflasi di tahun 2019 ini berada di sekitar 3-4%. Katakanlah setahun kemarin inflasi itu di kisaran 3,5%. Nah, berarti yang 6,5% ini kamu kurangi terlebih dahulu dengan 3,5%. Masih ada keuntungan sekitar 3%. Masih untung dong. Tapi belum berhenti sampai di situ. Ingat, ketika kamu mencairkan deposito, kamu akan dikenakan yang namanya pajak. Pajak ini sekitar 20%. Artinya setelah dipotong pajak, masih sisa sekitar 2,4%. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah benar inflasi hanya meningkat 3,5% per tahun? Karena kamu perlu ketahui angka 3,5% ini adalah angka yang digunakan untuk menghitung inflasi harga kebutuhan pokok. Untuk inflasi harga kebutuhan pokok memang benar sekitar 3,5%. Tapi untuk barang-barang yang di luar sembako tadi kenaikannya bisa jauh di atas 3,5%. Seperti ilustrasi harga bakso yang saya berikan di awal. Kenaikannya jauh di atas 3,5% per tahun. Contoh lainnya apa? Harga bensin di tahun 2005 masih sekitar Rp2.000. Di tahun 2019 ini harganya Rp7.650. Harga tol dalam kota Jakarta dulu di tahun 2009 masih sekitar Rp5.000. Di tahun 2019 ini sudah Rp9.500. Tarif parkir dulu Rp2.000. Di tahun 2019 ini tarifnya sudah Rp5.000. Tentu saja, contoh-contoh tadi kenaikannya jauh di atas 3,5% per tahun. Belum lagi kalau kita bicara kebutuhan yang lebih besar lagi, seperti biaya pendidikan anak, naik sekitar 15% per tahun. Dan biaya perawatan di rumah sakit juga naik sekitar 15% per tahun. Nah, jadi apakah deposito masih menjanjikan kepastian bagi kamu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, kamu perlu memahami bahwa tabungan yang disimpan di bank ataupun deposito tidak bisa memberi standar hidup yang sama di kemudian hari karena faktor inflasi. Tingkat suku bunga yang diperoleh dari bank atau deposito masih kalah dengan tingkat inflasi. Jadi, uang yang disimpan di dalam bank nilainya bukan naik tapi malah bergerak turun. Oleh karena itu, kamu perlu sebuah instrumen yang bisa memberikan return di atas inflasi. Dan instrumen yang bisa memberikan return di atas inflasi hanya investasi. Lalu, apa perbedaan antara menabung dengan investasi? Pertanyaan ini akan saya jawab di video berikutnya ya.